Ya, ketemu lagi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan bahas mengenai background styling ya. Background styling ini akan memberi style pada background kita. Nah, misalnya kita buat sebuah file baru ya. Terus kita beri paragraf. Seperti ini. Jangan lupa untuk kita set style filenya ke arah mana ya. Kita ke style.css ya. Oke. Save dulu. Kita akan memberi styling pada body kita, sehingga secara keseluruhan web itu akan ada stylingnya. Nah, kita beri styling pada body. Misalnya, apa saja styling yang bisa kita berikan pada body, misalnya background color gini ya. Kita beri warna biru. Terus mungkin untuk warna teksnya kita bisa beri supaya ada bedanya, pakai sky blue ini aja, nggak apa. Terus kemudian saya juga sudah menyiapkan satu buah file sebagai background image kita, ya. Jadi silakan kalian cari. Saya pakai ini, ya. Silakan kalian cari gambar untuk background image, ya. Masukkan di folder project kita. Kita beri background image. URL-nya mengarah ke file kita, yaitu qdoc.png. Oke. Nah, kalau kita save, kita coba cek hasilnya, ya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini kita buat jadi separuh halaman. Jadi secara keseluruhan untuk bodinya ini, ya, itu ada stylingnya sekarang. Yaitu warna backgroundnya biru, warna color teksnya itu adalah sky blue, dan ada background image-nya. Nah, untuk background image ini kita bisa atur beberapa hal ya. Misalnya background position-nya kita letakkan di center. Kita save. Tidak ada perubahan, tapi itu sebenarnya sudah center dia ya. Nah, supaya nggak berulang seperti ini, ya, gambarnya background itu bisa kita atur dengan properti background repeat. Background repeat-nya kita beri no repeat. Kalau kita save, maka cuma satu. Ya. Nah, terus kemudian ini kalau kita beri lagi paragraf ya di sini. Oke, kalau kita save, nah dia akan ke tengah gambarnya sesuai dengan halaman kita ya, panjangnya halaman kita. Dan ini kalau kita scroll, karena halaman kita lebih panjang dari screen-nya, maka gambar background-nya ini juga ikut scroll. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita kepingin background-nya tidak ikut scroll? Nah, itu ada properties-nya lagi, yaitu background attachment ya. Background attachment itu kita taruh fix.
Jadi di-attach secara fix dia. Nah, jadi pada waktu kita scroll, background-nya akan tetap di tempatnya. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk properti-properti dari background ini tadi, itu bisa kita singkat. Ya. Bisa kita singkat. Jadi untuk yang ini, untuk yang semua ini, ya, baik background color, background image, background position, background repeat, background attachment, itu semuanya bisa kita jadikan satu perintah saja. Ya. Jadi ini kita komen saja. Terus kita bisa menggunakan seperti ini. Background gitu aja. Background. Background color-nya apa? Misalnya tadi blue. Ya. Terus kemudian dipisahkan dengan spasi. Kita mau background image-nya apa? Background image-nya URL-nya ke qdoc.png. Setelah background image, maka position-nya di mana? Position-nya di center. Tadi ya. Terus kemudian untuk background repeat-nya bagaimana? Background repeat-nya no repeat. Nah, seperti itu. Yang terakhir background attachment-nya fix. Ya. Oke, maka ini kalau kita save, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi statusnya juga akan sama ya. Attachment-nya sama, fix juga. Jadi 5 perintah ini bisa kita gantikan langsung menjadi shortcut-nya, yaitu pakai properti background gitu aja ya. Oke. Nah, itu untuk background styling ya. Nah, masih ada hubungannya dengan background styling ini. Di CSS 3 itu juga ada yang namanya linear gradient. Nah, linear gradient itu kita bisa memberi warna yang bergradasi ya, ada gradasinya. Nah, contohnya seperti ini ya, kita background yang ini kita komen saja dulu, terus kemudian kita pakai linear gradient sekarang ya. Linear gradient itu menggunakan seakan-akan menggunakan image ya, background image. Jadi kita ketik saja background image. Background image-nya itu pakai linear gradient. Nah, linear gradient ini itu untuk apa namanya? Untuk value-nya itu bisa sudut atau arah, itu ada value yang pertama, terus kemudian warna awalnya, terus kemudian nanti bisa warna tengahnya, itu beberapa ya, kalau kita mau. Terus kemudian juga ada warna akhirnya. Nah, baik warna awal maupun warna akhir itu juga bisa kita beri dengan persentase. Sedangkan arah itu kita bisa mainkan misalnya bottom right atau top left kayak gitu ya. Nah, kita coba ya. Misalnya linear gradient to bottom right. Jadi akan menuju ke kanan bawah ya, ke kanan bawah dengan warna merah pertamanya, warna awalnya, dan warna akhirnya adalah hijau. Nah, seperti ini. Maka kalau kita save, nah hasilnya seperti ini ya. Jadi dari kiri atas tujuannya adalah ke bottom right, ya. Itu dari merah gradasi menjadi hijau. Nah, seperti itu.
Ya. Dan kita bisa menggunakan pakai sudut. Kalau pakai sudut seperti ini. Misalnya 45 degree, terus kemudian red-nya ini kita beri model persentase 60%, terus kemudian green-nya kita beri 80%. Oke ya. Kalau 45 derajat itu dari sisi kiri bawah menuju ke atas kanan. Kita save. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dari kiri bawah, warna awalnya adalah red sebanyak 60%, ya. Terus kemudian sisanya ini green-nya itu 80%. Sehingga yang 20%-nya ini gradasi. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Oke. Ini kita matikan dulu. Kita uncomment yang ini supaya kembali lagi. Nah, setelah belajar tentang warna-warna background seperti ini, kita juga di CSS3 itu kita juga ada opacity ya, property opacity. Nah, untuk opacity kita coba untuk ini ya, membuat sebuah box ya. Kita coba buat sebuah box, misalnya my box gitu ya. Nah, my box ini kita akan beri template. Jadi sudah bukan body lagi ya, tapi yang my box. Karena class kita pakai titik ya. Kita kasih lebarnya misalnya 100 pixel. Terus kemudian untuk tingginya kita kasih 100 pixel juga. Terus kemudian kita beri color ya supaya kelihatan. Background color kita kasih warna merah. Kita save dulu ya. Oops. Kalau kita hilangkan ya. Oh, ini belum kita save, tapi ini kita letakkan aja di tengah ya, supaya terlihat. Nah, kita letakkan di tengah aja, di sini ya, supaya terlihat. Nah, oke, kita sudah punya kotak merah di sini. Oke. Nah, kalau kita beri opacity di sini, opacity-nya misalnya 30% biar langsung kelihatan ya. Nah, hasilnya seperti itu ya. Jadi di CSS3 yang sekarang ini kita bisa langsung memberi opacity pada sebuah elemen. Nah, kalau misalnya ada untuk karakteristik dari opacity ini, ya, kalau ada sebuah kotak di dalam kotak, ya, dan pairnya itu adalah transparan, maka kotak yang di dalam atau child-nya itu tidak mungkin tidak transparan. Pasti ikut transparan mau tidak mau ya. Misal ini ya, kita membuat mybox 2. Nah, mybox 2 ini kita save dulu. Untuk mybox 2 kita beri styling juga. Dengan width-nya 50 px saja, separuhnya ya. Kemudian juga height-nya kita kasih separuhnya juga.
Terus kita beri background color. Background color-nya kita beri biru supaya kontras. Nah, kalau kita save, nah terlihat bahwa untuk yang warna biru ini itu juga kena transparan. Padahal kita tidak mengeset opacity di sini, ya. Jadi kalau kita ini opacity-nya kita naikkan 70%. Sorry. Nah, dia ikut. Jadi ini mau nggak mau pasti akan menjadi transparan juga, ya. Nah, ini kalau bisa kita beri 30%, maka birunya itu lebih transparan. Gitu. Tetapi dia tidak bisa tidak transparan. Ya. Nah, kalau kita mau supaya terpisah antara parent dan child ini, maka kita bisa menggunakan pakai model RGB, ya. Nah, itu caranya adalah background color-nya kita langsung menggunakan RGBA. Gitu. Jadi di RGBA ini kita bisa ngeset warna. Misalnya warna merah itu, ya, 25500. Nah, ini warna merah, ya. Terus kita bisa langsung ngeset opacity-nya. Misalnya 0,3. Opacity itu dari 0 hingga 1. Jadi kalau opacity 30% tadi itu, maka itu artinya 0,3, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan sama. Ini kalau saya komen di sini. Nah, ini bisa kita shortcut pakai background color ini, ya. Ini hasilnya akan sama, ya. Nah, di sini kalau kita matikan untuk opacity-nya, maka yang biru ini bisa tidak transparan. Nah, bisa kita lihat, ya, bahwa yang biru ini menjadi tidak transparan. Gitu. Jadi karakteristiknya, kalau yang parent-nya ini itu menggunakan RGBA, maka dia seakan-akan terpisah, dan kita bisa mengatur opacity-nya sendiri untuk elemen di dalamnya, ya, atau kotak di dalamnya. Jadi untuk opacity itu karakteristiknya seperti itu, ya. Nah, selain itu, kita juga ada di CSS3 ini, itu ada yang namanya pseudo class, ya. Jadi ini sebenarnya adalah kelas yang semu, ya, karena hanya bisa terjadi kalau keadaan tertentu saja. Misalnya ya, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan link misalnya. Jadi kita buat di sini, contohnya misalnya, ini misalnya ini link sudah pernah diklik. Nah, kita beri seperti ini kita beri google.com. Yang ini link baru, ini kita beri misalnya detik.com. Oke, ya. Nah, untuk yang pseudo class seperti ini, ya, itu misalnya untuk yang link, ya, kita beri, ini kita save dulu, ya. Kita save dulu.
kita beri link seperti ini. Dengan color-nya itu misalnya pakai ini deh. Link ini adalah selektor yang bisa digunakan untuk menselect link yang masih belum pernah di-visit, ya. Sedangkan kalau link yang sudah pernah di-visit, itu pakai visited. Visited. Ini ya. Nah, ini kita bedakan. Untuk color-nya, itu kita beri misalnya tomato ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita klik google.com-nya, yang ini kurang ya. Ini kurang, kita beri https. Ini juga ya. Kita save. Oke. Ini terlihat ya bahwa kita sudah pernah ke google.com sama ke detik.com. Ini kalau kita klik, nah, dia akan menuju ke google.com ya. Oke, kita coba berikan supaya kalau yang sudah divisit kan warnanya tomato ini ya. Tapi yang belum harusnya warnanya hijau. Nah, karena kita keduanya sudah pernah klik, saya sudah pernah klik, maka warnanya tomato ya. Kalau kita ganti misalnya Jula Juli misalnya. Nggak tahu ada nggak ini Jula Juli. Kita save. Nah, saya tidak pernah pergi ke julajuli.com ini ya. Jadi warnanya dia menjadi hijau. Karena untuk yang link atau untuk selektor yang link ini adalah yang belum pernah divisit. Warnanya akan hijau. Sedangkan yang sudah pernah divisit, warnanya adalah tomato. Nah, selain itu, kita juga ada hover ya. Hover ini kalau mouse-nya diarahkan ke link-nya tersebut, maka kita mau color-nya apa. Color-nya misalnya jadi apa ya, ini aja deh, teal ini ya. Gitu. Dan satu lagi yaitu kalau aktif. Nah, kalau aktif ini color-nya warnanya apa? Misalnya kita pakai yellow. Ya. Jadi kalau hover itu kalau diarahkan ke sana, kalau aktif kalau sedang diklik. Nah, ini kalau saya arahkan, nah warnanya menjadi teal. Demikian juga ini, warnanya menjadi teal ya. Tapi kalau kita aktif itu artinya sedang kita klik. Nah, kalau kita klik jadi kuning. Jangan dilepas ya mouse-nya. Klik aja itu jadi kuning. Itu berarti lagi aktif. Ini juga lagi aktif jadi kuning. Nah, ini beberapa yang sering kita gunakan ya. Sebenarnya ada lagi pseudo class yang lain misalnya tentang child ya, first child, last child gitu. Tapi itu jarang dipakai. Yang sering dipakai itu adalah mengenai link-link seperti ini ya. Oke. Nah, yang terakhir yang perlu tentang background-background semacam ini yang perlu kita tahu yaitu ada fasilitas atau ada fitur tentang inherit, yaitu pewarisan karakteristik ya. Nah, untuk pewarisan karakteristik ini itu kita bisa menggunakan, kita punya kelas ekstra. Kelas ekstra ini
Atau sebelum itu kita beri yang tanpa dulu ya, yang tanpa inherit. Ini misalnya span elemen warna kuning. Gini ya. Nah, yang di kelas ekstra ini kita juga beri span juga ya. Yang ini kita beri span juga. Span elemen warna lain karena inherit. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita punya span yang sama di sini, tapi kita punya kelas ekstra yang akan kita manfaatkan untuk membedakan inheritnya ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menginherit karakteristik dari parent ya. Misalnya ini span ya. Untuk yang span, untuk selektor span, color-nya tadi kita berikan hijau ya. Kita pakai yellow gitu deh. Kita save. Nah, ini ya. Span elemen warna kuning. Yang ini span elemen warna lain. Nah, ini sekarang masih warna kuning ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita memberi parent-nya, yaitu kelas ekstra, parent-nya yang ini. Nah, sehingga nanti elemen ini juga warnanya akan sama ya. Nah, caranya begini. Misalnya kita beri kelas ekstra dulu. Kelas ekstra ini kita beri color-nya misalnya pakai salmon deh. Ya. Ini kalau kita save, maka yang ini salmon. Ya, karena dia di dalam ekstra tadi ya, dalam kelas ekstra. Tapi ininya kena span yang warnanya kuning ya. Nah, supaya yang saya nggak mau, saya maunya span yang ini itu ikut warnanya sama dengan pair-nya. Maka kita bisa dengan cara seperti ini ya. Ekstra yang span. Nah, ekstra yang span untuk color-nya itu saya minta inherit. Nah, kalau kita save, maka yang ini menjadi inherit sama warnanya dengan yang lainnya karena mengikuti pair-nya, karakteristiknya. Ya, jadi itu karakteristik mengenai inherit yang diwariskan. Ya. Oke, mungkin itu yang soal background ya yang kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian bermain-main, coba-coba ya supaya lebih mengerti lagi. Oke, terima kasih.